Jam plasma mereka kalau bisa kita masukkan sebanyak-banyak kemarin. Tapi kalau plasma menurut kita tidak boleh. Itu kan berarti kita curang. Apa sih kita yang khawatirkan? Saya nggak terlalu percaya plasma mutah itu habis. Nih tuh yang mau nih King. Banyak. Jangan sedih. Tuh stok banyak ya. Jangan sedih, aman. Banyak yang takut ya, stoknya habis ya? Iya, pada takut ini eksportir ngirim nanti kita jadi nggak punya stok. Tuh padahal banyak. Ya kita kan memperbanyak. Ada yang dikirim, ada juga yang Jadi yang dijual keluar itu berapa persen dari seluruh stok? Harus dijaga berapa stok? kita buffer stok kita itu 50% lah. 50%. 50% itu udah kalau kita punya monvar 100, kalau jumlahnya udah tinggal 50 udah nggak boleh jualan. Semenjak Covid, terus permintaan makin tinggi, terus kita ngelihat sekitar mengenai stok dan di petani juga makin naik harganya, kita akhirnya tetapkan seperti ini. Tadinya pokoknya ada stok jual ya. Tadinya 50%, sekarang makin diperketat. Oh. Cepat, flow-nya cepat, tapi kan pertumbuhan tanaman juga kita harus nunggu. Dibedain nggak? Misalnya ada jenis tanaman yang tumbuhnya lama, ada yang cepat. Semua satu jenis. Oh. Semua pokoknya sebulan cuman keluar 5. Iya, satu. Kalau yang pesannya bulk gitu langsung mau banyak gimana? Itu biasanya udah 7 hari udah. Nah, jadi misalkan 4 bulan sebelumnya kita siapin dari sekarang. Iya, kalau misalnya saya mau pesan banyak tapi kirimnya 2 minggu lagi, itu nggak terima? Walaupun sejajar nih, nggak Iya, bisa, nggak akan dikeluarin. Jutaan dolar beli deh, tetap nggak keluarin. Nggak laku duit di sini, Bu. Wah, sadis banget lah. Di sini tidak terakut. Biasanya mereka udah kasih forecast belanja selama berapa bulan ke depan tuh seperti apa gitu loh. Itu yang kita siapin tanamannya buat mereka. Yang Jadi audit, yang sourcing kemana-mana. Kecuali ada klien tetap yang memang butuh 1 atau 2, Itu. ya itu. cuma 1 Sama 2. kurang dari 5 ya. Cuma 1 2 doang. Ini saya duitnya banyak nih ya. Saya orang bule ya. Saya orang kaya banget nih, bule. Nih, saya uangnya ribuan dolar. Mau beli ribuan jutaan dolar ya. Mau beli 10 pohon. Masa lo nggak ngasih? Ini kita tawarin di akuisisi ini sebagian pesanannya aja. Gimana aku sebagai besar maksudnya gimana? Ya misalkan di sini nilai investasinya ada berapa, ya dia ambil berapa. Mending begitu, kita kerjasama daripada dia ngambil terus buat apa kita nggak tahu kan. Pak, gara-gara kita sering ekspor, nanti plasma nutfah bakalan habis gitu. Padahal kalau menurut persepsi saya, dengan kita budidaya justru melestarikan plasma nutfah gitu. Gimana Pak, kalau dari pandangan Bapak? Menurut saya kita mesti bagi dulu dua plasma nutfah itu apa dulu, gitu kan ya. Jadi plasma nutfah itu kita mesti bagi 2 menurut saya. Satu yang plasma nutfah Indonesia, asli dari hutan Indonesia, dan plasma nutfah yang dari luar, ya kan. Tapi kalau hari ini kita selalu berpikir plasma nutfah itu adalah yang kita punya. Biasanya begitu orang berpikir ya kan. Jadi pemikiran harus 2. Kalau yang dari luar, apa sih kita yang khawatirkan? Yang bibitnya dari luar. Nah, bibit dari luar, kalau sekarang Philodendron and Monstera. Itu kan sering begitu ada channel YouTube, channelnya orang lah, bukan channel kamu gitu. Channel orang terus yang komen gitu, "Aduh, itu mah dibohongin. Janda bolong mah di tempat saya banyak, di hutan saya tinggal ngambil gitu." Dia nggak tahu yang dilihat tuh mungkin Rapidovora atau Epiprimum, kita nggak tahu gitu. Tapi kita juga nggak bisa nyalain dia gitu, karena dia kan juga perlu belajar. Oh, seperti sampai baru kita. sampai situ. Gitu loh ya. Jadi saya nggak terlalu percaya plasma nutfah itu habis. Biasanya kalau harga itu tinggi, orang nggak mau jual. Bener. Semua cenderung untuk propagasi atau memperbanyak tanaman itu. Sehingga seakan-akan Nggak ada ya toh, barang. barang itu lenyap. Karena kalau ditanya orang, ada nggak? Nggak ada. Saya mau tanya, nggak ada itu apa benar-benar tidak ada? Atau gini, tar dulu dong, kok banyakin dulu gitu. Ini kan induk. Nah, jadi yang dulunya dijual jadi indukan. Karena semua manusia pasti ada sifat yang namanya greedy,
Paman serakah gober. tuh ada. Iya, karena dia pasti pikir, enak aja, gua ngapain nggak saya punya. jual sekarang? Nanti kalau lagi rame lagi harga naik, saya nggak punya barang, kan begitu. Manusiawi lah. Manusiawi banget gitu semua orang. Mungkin saya juga ada sifat seperti itu, gitu kan. Jadi Bukan nggak- hilang, bukan tapi hilang. orang masih tahan lah Pak ya. Tahan. Ya, jadi nanti lihat kalau harga turun, tiba-tiba barang banyak banget di pasar. Makin turun makin banyak. Saya rasa tidak seberapalah tanaman hias yang diambil, ya kan, gitu kan. Dan justru ketika itu ada peluang bisa dijual gitu, kemungkinan mungkin kemudian terus berbicara tentang soal nasionalisme, soal plasma nutfah gitu. Tapi apakah kita sadar dengan dirusaknya hutan sebenarnya juga banyak plasma nutfah kita yang hilang gara-gara ekosistemnya rusak gitu. Jadi ketika ada kemudian spesimen itu dijual keluar apa segala macam, terus nanti malah akan selamat, tidak punah dari muka bumi, why not? Kenapa tidak gitu kan? Gitu. Ya kalau cuma tanaman hias diambil sih sedikit saja daripada orang diambil kayunya, gitu kan? Semuanya rusak, gitu. Struktur tanah menjadi rusak, gitu kan? Banyak hal lah yang kemudian rusak. Jadi nggak perlu dikambing hitamkan lah kalau orang cuma nyomotin tanaman hias gitu. Kita mendapatkan tanaman-tanaman dari tempat lain yang bagus-bagus, Monstera, Philodendron, Calathea, banyak tempat yang kemudian tuh di sini tanaman yang bagus-bagus yang kita datangkan di sini. Terus kemudian itu juga Aglonema juga banyak yang bagus itu justru pasangannya itu yang dari Filipina, dari Thailand, dari kemudian itu Malaysia. Jadi jangan kemudian itu karena kita punya rotundum, kemudian itu rotundum juga nggak boleh keluar, ini nggak boleh keluar. Kita harus kasih kesempatan. Akhirnya kalau tidak begitu akan terjadi penyelundupan. Dan kalau sudah gitu kan malah tidak terpantau. Dan menurut saya sih semua harus dilegalkan. Kalau sampai mereka lebih maju itu salah kita sendiri. Tanaman itu hasil kita kemudian tidak bisa memanfaatkan lebih dulu, itu salah kita sendiri. Justru itu membuka mata kita. Kalau mereka bisa bikin yang bagus, kita juga mesti bisa. Nah, dengan begitu apa? Ada kerjasama, ada kemudian tukar menukar yang saling menguntungkan. Kalau ini kita cuma kalau dari tempat orang mau yang paling bagus dari mereka. Job plasma mereka kalau bisa kita masukkan sebanyak-banyak kemarin. Tapi kalau plasma menurut kita tidak boleh. Itu kan berarti kita curang. Pada awalnya kita jadi tidak mau berbagi. Orang yang kemudian tidak mau bagi tidak akan maju. Negeri yang cuma dia posesif, cuma mau hidup sendiri tidak akan maju. Cuma negeri yang membuka diri kemudian itu bisa maju. Jangan kemudian tuh kita di sini melarang-larang orang untuk bawa tanaman karet dari kita. Tanaman itu asalnya datang dari Amazon, bukan dari negeri kita. Demikian juga kelapa sawit. Kalau sudah ada diperbaiki di sini, apa salahnya kalau dia kemudian tuh diminta balik oleh yang punya? Itu kita berikan, karena kemudian itu kita juga diberi kemudian kemurahan hati untuk punya tanaman itu di sini. Jadi kita harus mau berbagi, dan berbagi kita kemudian jadi makin kuat dan maju. Bukan kita pikirannya sempit dan jadi tambah sempit. Justru kalau zaman dulu katanya harimau Jawa dan harimau Bali itu ada yang bawa keluar, mungkin akan selamat sekarang. Karena ada yang tertarik untuk melestarikan. Tapi jangan kemudian itu tidak boleh begini malah mati di tanah tumpah darah di sini. Karena orang waktu buka lahan tidak mau ada harimau di situ. Nah, jadi kita harus kemudian di sini membuka kesempatan. Jalak Bali, kalau tidak ada dulu kebun binatang di Chicago yang menangkarkan, mungkin sudah punah dari bumi. Bisa kemudian itu dia didatangkan kembali ke Bali, dan sudah datangkan ke Bali juga banyak orang nangkapi, diternakan kan bagus, sehingga kemudian nanti satu waktu kalau sudah banyak bisa dikembalikan lagi ke Bali. Jadi itu satu hal yang bisa terjadi karena tadi ada orang yang bawa keluar. Belum tentu kalau di Indonesia mereka survive ya Pak. Nah, belum tentu karena batu habis dibuka, dipanahi, diambil kulitnya, sudah itu siapa yang peduli? Jadi akhirnya semua cuma tinggal kenangan. Nah, bener juga ya. Jadi, kalau kita mau maju, mau jadi negara maju, ya kita harus mau berbagi, nggak boleh pelit. Tapi supaya bisa berbagi, kita harus banyak dulu stoknya.
Susi Garden jadi terinspirasi nih bikin nursery untuk perbanyakan tanaman dan untuk pelatihan orang-orang yang mau belajar memperbanyak tanaman dan merawat tanaman. Oke semuanya, tetap semangat ya. Bye.